Bang, sebagai pengacara nih atau lawyer praktisi hukum, ketika ada klien yang mengambil mic, tiba-tiba menganggap ini gimana? Ada klien mengambil mic. Mic ketika sang lawyer memberikan keterangan. Oh, itu kan refleks ya. Jadi masih bisa kita anggap toleransi lah ya. Kan begini, kadang-kadang apa yang disampaikan lawyer mewakili kliennya itu kan kadang-kadang juga nggak sempurna apa yang disampaikan kan, sehingga sementara di pikiran klien ini kan banyak hal yang ingin disampaikan. Jadi mungkin ada yang tidak tersampaikan oleh lawyernya, akhirnya mau nggak mau harus cepat-cepat di-clearkan, atau ada yang salah pembicaraan dari lawyernya, akhirnya si klien ini mengambil mic-nya supaya untuk meng-clearkan. Nah, itu adalah posisi-posisi yang kita anggap masih bisa ditoleransi. Artinya kita anggap itu maksud baik dari seorang klien lah, supaya tidak ada apa yang disampaikan lawyernya itu kemudian berpersoalan atau salah dalam penyampaian gitu. Tapi etikanya seperti apa sih, Bang? Kalau etika yang tahu mengenai pengambilan mic itu orang-orang ahli mic kan gitu kan, etikanya bagaimana ya. Soalnya itu secara kalau pribadi mic kan biasa aja. Kawan-kawan juga kalau ngambil handphone temen kan main ngerampas saja kan. Tapi kalau di depan publik, etikanya tentu berkaitan dengan etika publik, apakah sopan apa tidak sopan. Kepantasan ini mengenai mengambil mic ini hanya bisa dilihat kalau publik merasa ini adalah negatif begitu, baru kita lihat ini secara etika ternyata tidak baik. Tapi kan kita belum tahu publik melihatnya seperti apa, tapi teman-teman media melihatnya ini tidak baik kan, atau kurang patut kan, sehingga secara etika ini kurang patut gitu. Tapi mungkin secara formalnya kurang patut, tapi secara materialnya ada maksud yang mau disampaikan. Nah, sementara kita beranggapan ini biasa-biasa saja, sampai kemudian ada komplain dari pengacaranya, atau kemudian ada komplain dari banyak orang. Etika itu ukuran masyarakat, norma-norma kepatutan, norma-norma sopan santun masyarakat. Kalau masyarakat bilang ini tidak beretika atau kurang etika, ya itulah yang terjadi. Itu dia. Bahkan ada parodinya nih, Bang. Gimana? Ya. Mungkin Ya, udah tahu, Bang. jangankan ngambil mic, banyak hal itu diparodikan dalam hidup ini gitu. Kita juga kan sebentar lagi ngomong juga diparodikan juga bisa gitu. Jadi itu kebebasan dalam berekspresi namanya, berekspresi memparodikan sesuatu. Dan parodi itu bukan sesuatu yang negatif. Parodi itu adalah ekspresi yang masih ditoleransi oleh hukum begitu. Jadi apapun parodinya sepanjang kemudian tidak menghina atau membuat orang lucu dan ada ukuran-ukuran etikanya masih ada, berarti masih dianggap sebagai parodi kan, jadi tidak melanggar hukum gitu. Bang, pas itu kan bisa ditanya soal bukti-bukti chat, dia bilang semua terhapus, sudah jadi bukti. Nah, Yeah. Sekarang kita balik lagi untuk dari permasalahan perselingkuhan menjadi pidana, bisa dipidanakan nggak dia, Bang? Dia bicara terlalu vulgar, buktinya nggak ada terhapus. Ya, membuat laporan polisi kan mudah, asalkan ada bukti-bukti yang tadi dibilang, oh bicara panjang lebar tapi tanpa bukti kan, berarti kan itu menjadi fitnah kan, menjadi fitnah. Secara faktual menjadi fitnah dan bisa dilaporkan karena pencemaran nama baik. Tapi mengenai laporan polisi itu nggak sekedar bukti-bukti yang kemudian terhapus, tapi perilaku-perilaku yang sudah terjadi, pengakuan-pengakuan saksi itu juga kan bagian dari bukti. Jadi walaupun bukti-bukti otentik yang berupa chatting-chatting terhapus, tapi kalau kesaksiannya masih hidup itu menjadi bukti juga. Persoalannya si Lisa berbicara cuma satu saksi, dia sendiri kan. Nah, kalau ini menjadi lock harus ada dua saksi, mungkin Lisa sama Ridwan Kamil kalau bicara pembuktian. Jadi bukti itu nggak cuma bukti chatting, tapi saksi mata, saksi hidup pun bukti gitu. Bang, jadi buat sekarang apa nggak sih, Bang, kalau Bu Atalia sendiri melaporkan Lisa, Bang? Kita Karena otomatis akan terseret betul, Bang? iya. Ya itu buah si malakama. Apa itu buah si malakama? Dimakan yang itu mati, ya dimakan yang ono mati kan begitu kan. Beda sama buah apel kalau kita makan kenyang gitu. Jadi ini kalau dilakukan oleh seorang istrinya Ridwan Kamil melaporkan dugaan perzinahan, ya masuklah Pak Ridwan Kamil juga. Tapi kalau laporannya pencemaran nama baik, belum tentu masuk si Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau laporan pencemaran nama baik ada kaitannya dengan tes DNA, karena salah satu bukti pencemaran nama baik adalah tes DNA. Kalau ada tes DNA, hasilnya kemudian merugikan, itu baru namanya buah si malakama. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.